Ibu. Iya, Perkenalkan, saya Farah Deswinta dan rekan saya. Perkenalkan saya Prama Sofia. Baik Ibu, di sini boleh tahu nama anaknya siapa Bu? Nama anak saya Lili, Umurnya? 12 tahun. Baik Ibu, di sini kami akan melakukan identifikasi faktor risiko DM kepada anak Ibu. Nah, ini tujuannya untuk mendeteksi dini, mengedukasi anak Ibu, dan mengintervensi gaya hidup Ibu dan rujukan secara tepat terhadap diabetes mellitus. Nah, Ibu, saya akan bertanya-tanya singkat ya kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia selama 15 menit? Iya, bersedia. Baik Ibu. Ibu tahu berat badan anak Ibu sekarang Bu? Kalau sekarang nggak tahu, Sud. Oh, boleh kita cek dulu ya, Dik? Ya, silakan Prasetya. Baik Ibu, timbangan berat badan anak Ibu 40 kilo. Baik Ibu, saya akan melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Apa di keluarga Ibu ada riwayat diabetes mellitus tipe 2 Bu? Ada neneknya. Oh, baik. Di sekitar tubuh adik ini ada seperti kulit gelap di lipatan itu nggak Bu? Seperti kayak ada daging. Enggak, kalau di leher nggak ada. Oh iya, baik Ibu. Untuk gaya hidup adik ini gimana ya Bu? Setiap harinya duduk atau sering main HP gitu? Kalau pulang sekolah langsung main HP biasanya. Oh, baik. Apakah anak Ibu ini punya riwayat tekanan darah tinggi atau pernah diperiksa Bu sebelumnya ke fasilitas kesehatan? Belum pernah periksa. Oh, belum pernah, baik. Untuk makanan yang dikonsumsi adik ini suka manis-manis nggak Bu? Suka banget kalau minum minuman manis. Oh, minuman, makanan juga ya Bu? Iya. Untuk adik ini ada diet gitu nggak Bu? Jadi lagi program diet? Enggak Nggak ada, baik Ibu. Baik Ibu, untuk secara fisik adik ini aktif nggak Bu? Misalnya sering olahraga gitu? Aktif, sering lari-lari kalau di rumah. Baik Ibu, apakah Ibu ingat pada saat anak Ibu lahir itu berat badannya berapa? Kalau pertama lahir berat badannya sekitar 3 kilo. Untuk umur adik berapa Bu? Umurnya sekarang Ya. 12 tahun. Ya, 12 tahun, baik. Apa anak Ibu ini pernah tes gula sebelumnya atau pernah dibilang gitu hasil tes gula tinggi? Belum pernah tes gula. Oh iya, baik. Nah, untuk pemeriksaan selanjutnya itu ada tekanan darah sama tes gula ya Bu, akan dilanjutkan oleh Prasetya. Iya. Permisi ya Bu. Ibu permisi ya. Dek, permisi ya. Yes. Baik Ibu, tekanan darah anak Ibu itu 915/90. Selanjutnya kita cek gula darah ya. Maaf ya Dek kalau agak sakit ya. Baik Ibu, hasil dari pemeriksaan kadar gula anak Ibu yaitu 120. Baik Ibu, untuk pemeriksaan screening diabetesnya sudah kami lakukan ya Bu. Bagaimana Bu perasaan Ibu
setelah kami lakukan deteksi dini. Saya lebih tahu kalau itu. Ya, baik. Nah, untuk anak ibu tadi, dari yang kita tanyakan tadi, anak ibu itu beresiko tinggi ya Bu untuk terkena diabetes tipe 2 dan perlu dievaluasi lebih lanjut ya Bu. Nah, Ibu, dari kebiasaan anak sehari-hari, sebaiknya Ibu anaknya konsumsi gulanya dikurangi ya Bu, seperti permen, coklat, minuman kemasan. Nah, lebih baik dibiasakan makanan yang bergizi, seperti lauk berprotein, sayur, buah, dan cukup minum air putih aja ya Bu. Nah, untuk adik boleh makan manis ya, tapi jangan sering. Lebih baik pilih buah sebagai cemilan adik ya, dan minum air putih. Selain itu adik juga perlu banyak bergerak, misalnya bermain sama teman, berjalan, sepeda, jangan main HP terus ya. Nah, atau olahraga ringan 60 menit per hari ya Bu, ajak anaknya boleh ya Bu. Nah, ibu juga bisa bantu memberikan contoh di rumah, menyediakan makanan sehat, membatasi jajanan manis, serta mengurangi anak bermain gadget. Nah, perubahannya itu tidak harus banyak Bu, yang penting sedikit-sedikit saja ya Bu ya. Bertahap. Ya, baik. Terima kasih ya Bu, saya Pra Deswinta dan Pra Setia pamit undur diri ya. Makasih Bu. Terima kasih adik. Selamat pagi Ibu. Pagi. Apakah benar dengan Ibu Marsha dan adik Sela? Benar. Baik, sebelumnya perkenalkan saya perawat Yuni Udara yang bertugas hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Nah, ada rekan saya perawat Tenti. Saya perawat Tenti. Baik, di sini kami akan melakukan screening risiko diabetes pada remaja. Tujuannya itu untuk mendeteksi remaja yang memiliki risiko tinggi diabetes, sehingga kita dapat melakukan deteksi dini, edukasi, dan juga rujukan secara cepat. Di sini kami membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Apakah adik Sala bersedia? Bersedia. Baik, di sini saya akan menanyakan tentang pola makannya. Apakah sering mengkonsumsi makanan cepat saji seperti burger, gorengan, ataupun ayam goreng gitu? Saya sering makan ayam goreng, terus sering makan cireng. Baik, untuk minuman manisnya apakah sering? Saya sering minum air es teh sama air kelapa, terus ditambahin gula. Untuk konsumsi buah dan sayurnya apakah setiap hari? Jarang. Jarang ya? Tapi kan ada ya? Ada. Untuk ketika lapar itu makannya itu berlebihan nggak? Iya, berlebihan. Ya. Baik, untuk aktivitas fisiknya sering berolahraga? Tidak, saya sering lebih main handphone. Main handphone ya? Duduk terlalu lama nggak? Iya. Biasanya juga baring terlalu lama. Baik, selanjutnya kita ke IMT. Untuk berat badan sama tinggi badannya berapa ya? Kalau berat badannya itu 68, tinggi badannya itu 155 cm. Baik, untuk perawat Petri boleh kita cek tinggi badan sama berat badan dan juga tekanan darah dan cek gulanya ya. Iya. Ayo dek kita cek dulu ya. Iya. Terus ya dek, ya benar berat badannya 68 kg. Untuk tingginya kita cek dulu ya. Untuk tinggi badannya benar ya 155. Sekarang kita cek dulu tekanan darahnya. Lemaskan ya. Baik, untuk hasilnya yaitu 125/85. Ini tergolong agak tinggi ya dek. Iya. Mau ngecek kadar gula darahnya, nanti ditusuk sedikit di sini ya. Iya.
Isi ya. Nah, untuk kadar gula darahnya 145 ini tergolong normal. Baik Bu, dari hasil pemeriksaannya untuk berat badan adiknya 68, tinggi badan 155. Ini setelah kami hitung IMT-nya terdapat angka 28,3. Ini kategori obesitas Ibu karena IMT-nya abnormal. Untuk tekanan darahnya 128/85 ini tergolong tidak normal untuk usia remaja adiknya. Baik, di sini saya akan menanyakan riwayat keluarga dan kondisi kesehatannya. Apakah di anggota keluarga ibu ada yang menderita diabetes mellitus? Iya, ada. Ayah saya meninggal itu karena diabetes mellitus. Apakah adik Sarah ini pernah merasakan tekanan darah sebelumnya? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Apakah jarang melakukan pemeriksaan kesehatan seperti cek gula? Iya, tidak pernah. Jarang ya. Apakah pernah didiagnosis gangguan hormon menstruasi yang tidak teratur? Iya, pernah. Menstruasinya tidak teratur. Tidak teratur. Baik Ibu, dari hasil pengkajian yaitu scoringnya ada 12 sesuai dengan petunjuk kategori tergolong dari risiko tinggi terhadap DM tipe 2 ya. Ya, aduh jadi gimana Sus? Ibu tidak perlu cemas berlebihan. Hasil ini menjadi acuan agar kita segera melakukan deteksi dini, edukasi intervensi gaya hidup dan rujukan tepat ke dokter spesialis anak ya. Kami akan bantu jadwalkan rujukan dan konsultasi gizi ya. Iya, terima kasih. Nah, saya akan memberikan edukasi kepada Ibu Marsha dan Adik Sahla. Nah, yang pertama ini ada pola makan yang seimbang. Nah, batasi konsumsi minuman yang bermanis ya, seperti minuman kemasan saset ya. Nah, yang kedua, utamakan makanan dengan indeks glikemik rendah. Nah, di karbohidrat kompleks seperti beras merah, oat, dan sayuran. Nah, yang ketiga ini hindari makanan cepat saji ya, yang berlebihan. Nah, adapun aktivitas fisik rutin, lakukan olahraga minimal 150 menit per minggu ya, seperti kayak bersepeda, berenang atau jogging gitu. Nah, batasi waktu diam di depan layar, maksimal 2 jam di luar kebutuhan belajar ya. Nah, ada juga nih pemeriksaan kesehatan berkala. Nah, lakukan cek kadar gula darah secara rutin jika memiliki riwayat keluarga dengan diabetes atau mengalami kegemukan ya. Nah, waspadai tanda akantosis nigricans atau area lipatan kulit seperti leher belakang yang tampak menghitam ya dan menebal yang merupakan tanda resistansi insulin. Nah, itu saja edukasinya Ibu. Apakah dapat dipahami? Ya, dapat dipahami. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Baik Ibu. Baiklah Bu, untuk screening diabetes mellitusnya kita sudah selesai. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan. Kami pamit permisi ke ruang nurse station. Nanti kalau ada apa-apa boleh panggil kami di ruang nurse station ya. Ya, baik Sus. Terima kasih. Iya, sama-sama. Iya, sama-sama. Permisi ya. Ya.